Hai semuanya, selamat datang di channel Tommy Lloydy. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang mirrorless dari Olympus OMD Mark II. Penampakannya sih seperti ini ya. Jadi bahannya masih sama dengan seri sebelumnya, metal dan lebih kokoh, lebih solid juga dipegang, ada gripnya ya, masih sama sih. Dan di sini ada bertuliskan OMD IM10 Mark II ya. Dan untuk tombol-tombolnya sendiri ini ada untuk tombol menu ya, pilihan menu dialnya kalian bisa pilih menu dialnya yang kalian inginkan. Kemudian di sini ada tombol diafragma, ini pengaturan untuk shutter speed. Nah, dan ini untuk on off-nya. Dan ini FN-nya kita bisa atur-atur sendiri, mau pilihan ke ISO atau ke blur background, dan ini untuk on off-nya. Dan pop up untuk si flash-nya juga di sini ya. Jadi dia udah built-in flashnya udah di body ya. Kemudian dia memiliki lensa dengan lebar 14-42 mm, lensa standar dari Olympus. Ini cukup wide sih kalau misalnya teman-teman yang biasa foto di dalam ruangan yang ruangannya nggak terlalu lebar, jadi kalian bisa menggunakan lensa pancake ini. Ini juga sering disebut dengan lensa pancake ya. Ini cocok sih kalau buat portrait street di luar atau mau hunting kemanapun. Ini compact banget dan cocok banget lah untuk kalian bawa ya. Dan lensanya bisa diganti-ganti dengan lensa Lumix maupun lensa Xiaomi ya, bukan Xiaomi Action Cam, tapi ada mirrorless yang namanya Xiaomi, dan kalian bisa ganti-ganti lensanya dengan yang merek itu. Kemudian Yongnuo ya, dia juga saya baru tahu kemarin kalau Olympus ini juga bukan Olympus ya, kalau Yongnuo juga mengeluarkan lensa micro four third yang bisa dipasangkan di body Olympus tentunya ya, di Olympus ini, dan lensa fix 42,5 mm. Nanti hasilnya akan saya cantumkan di sini, dan saya pernah nyoba kemarin, lensa temen ya, dan dengan bukaan f1,7, dan itu hasilnya bokeh banget men. Itu bokeh. Jadi kalau teman-teman yang mengira bahwa lensa fix Olympus itu mahal-mahal, memang kalau bawaan dari Olympus memang mahal, kalian bisa beralih ke Lumix. Kalau Lumix juga masih mahal, kalian bisa beralih ke Xiaomi. Kalau Xiaomi juga masih mahal, kalian bisa beralih ke Yongnuo. Jadi cari aja di Tokopedia, ada yang jual Yongnuo micro four third untuk diameter 42,5 f1,7 ya. Dan kembali ke kamera ini, dia memiliki layar yang cukup lebar, dan ini layarnya bisa di tilt up cuma sampai sini ya, seperti Sony A6000. Dan dia memiliki viewfinder yang elektrik, jadi apa yang ada di layar tampil juga di sini ya. Dan ini saya juga udah masangkan ini ya, XS Pro Digital UV Filter, tujuannya untuk biar nggak terlalu silau ya, biar cahayanya itu nggak terlalu banyak ke lensa. Dan tombol-tombol yang lain di sini ada menu info, oke, dan ini ya untuk garis kalbinya, kemudian untuk playback menu, dan di sini ada ada HDMI. Dia tidak support ini ya, tidak support untuk mic eksternal. Jadi kalau teman-teman yang hobi untuk video, sebenarnya ini cakep banget untuk video, karena dia sudah memiliki mesh stabilizernya udah 5 axis ya, udah 5 axis IS, dan tentu saja itu sangat stabil banget kalau misalnya kalian tidak memiliki gimbal gitu. Dan dia fitur videonya juga udah 60 fps, kalian bisa melakukan slow mo, cinematic, dan lain-lain ya, jadi cocok banget. Kemudian memang ini emang nggak bisa untuk mic eksternal, tapi kalian bisa akalin dengan menggunakan HP audionya. Dan untuk Olympus yang memiliki mic eksternal itu IM5 Mark II. Untuk di bawahnya tersedia slot baterai dan memori ya. Kalau seri sebelumnya Mark I dia memorinya ada di samping kanan teman-teman di sini. Sedangkan yang sekarang dia udah nyatu di baterai memorinya ya. Dan ini untuk pop up flashnya juga di sini. Jadi kita nggak perlu tekan di sini karena dia udah di sini. Dan on off-nya di sini juga. Ini seperti yang saya bilang tadi, diafragma, ini shutter speed, ini tombol dial, ini menu untuk rekam video, ini untuk curve curve untuk ngatur cahayanya ya. Dan kemudian kita bisa nyalakan aja. Jadi kalau kita settingan defaultnya, kalau terlalu dekat kita dengan layarnya akan off, dan kemudian dia akan beralih ke viewfinder nih teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi jangan panik kalau misalnya
kita dekat dengan layar tapi layarnya off sendiri, jangan panik, itu adalah sensor dari ininya, viewfindernya ya. Dan kita masuk ke menu, kita cobain ya, menu HDR, dia memiliki HDR, multi exposure, Kenstone, kemudian autofocusnya kalian bisa set di sini, dari set lens juga. Kemudian ada face priority ya, jadi dia bisa ngedeteksi wajah ya. Autofocusnya, areanya kita bisa setting di sini. Kemudian button functionnya seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa set button function yang ini ya, FN3, FN1, FN2, itu bisa kalian ubah sesuka hati kalian, mau ke ISO atau kemanapun ya. Kemudian ada release, display ya, display ada HDMI ya, jadi dia seperti yang saya bilang tadi, dia nggak ada input untuk eksternal, jadi jangan harap. Ada live view boss, kemudian dan Olympus ini dia kita bisa touchscreen, tapi touchscreennya itu kalian fungsinya hanya untuk mengatur fokus aja seperti ini. Jadi kalau untuk mengatur menu, kita masuk ke menu, dia nggak akan berfungsi ya touchscreennya. Jadi touchscreennya itu hanya untuk menu ini. Ya. Jadi kita bisa atur ISO-nya, white balance-nya, auto, saya pilih auto aja, natural. Nanti hasil contohnya saya akan lampirin juga ya sama videonya ya teman-teman ya. Dan menurut saya sih ini kamera yang sangat compact dan kebutuhan video cukup baik, bukan baik ya, tapi sangat baik sih menurut saya, bukan cukup sih, sangat baik, karena dia yang saya bilang tadi, dia udah stabil, ada image stabilizernya udah 5 IS, 5 axis, dan lensa didukung dengan lensa 14-42. Exposure, noise, ISO-nya minimal 200, maksimal 25.600 ya. Tentunya semakin tinggi ISO dan semakin tinggi juga noise yang dihasilkan. Keren banget. Harganya sendiri sekitar 7 jutaan ya kalau nggak salah, 7 jutaan udah sama lensa kit. Dan harga secondnya itu masih 4,5 atau 5 juta. Jangan lupa subscribe video ini, sebarkan, dan kalau misalnya ada bermanfaat kalian boleh like. Kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa sih. Saya hanya sharing di sini teman-teman.